Bersyukur kita boleh pada sekolah minggu lagi meskipun dalam keadaan masih online. Nah, terima kasih buat adik-adik yang di rumah bisa kumpul sama mama papa, adiknya semuanya bisa berkumpul ya. Sama-sama kita mau ibadah sekolah minggu. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup ya. Sama-sama terus kakak berdoa ya. Haleluya Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur dan sore hari ini kami boleh sama-sama untuk beribadah sekolah minggu lagi. Kami serahkan hati kami, pikiran kami dalam tangan kuasa-Mu. Kami mau mendengar firman-Mu juga Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sertai ibadah hari ini. Mari yang siap untuk mengisi doa sama-sama katakan amin. Bersyukur adik-adik kita boleh ibadah lagi. Kita sama-sama percaya bahwa Tuhan Yesus adalah pokok hidup kita ya. Tuhan Yesus adalah yang tetap dalam hubungan kita sama-sama pujikan Yesus pokok ya. Jadi semuanya bangkit berdiri adik-adik, bangkit berdiri dan tepuk tangan. Haleluya. Tidak sendirian, tapi dibantu sama siapa? Wajahnya tidak familiar, ada yang kenal? Namanya siapa Kak? Kak Yosepi. Ya, bersyukur Kak Yosepi bisa membantu kita untuk sama-sama membantu kita sama-sama musik Tuhan, mengiringi musik Kak Yosepi. Ya, terima kasih Kak Yosepi. Nah, sama-sama kita mau pujikan lagi bahwa meskipun kita ada di atas gunung, di dalam lembah, sama-sama tetap puji Tuhan, amin. Kita sama-sama daki-daki gunung yang tinggi adik-adik. Yesus beserta, daki-daki
meskipun di rumah masing-masing, adik-adik ada yang mau memuji Tuhan loh adik-adik. Kita mau dengar pujian dan kesaksian dari teman kita ya. Silahkan. Sayang, aku mau Nyanyi. Happy Yeye. Ya. Happy Yeye. Ya, ya, Happy Yeye. aku senang. Jadi anak Tuhan. Siang dapat tenangan, malam bati impian, tentangku membayang. Ya, ya, ya. Happy Yeye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang dapat tenangan, malam bati impian, timbangku remaja dan dalam. Teman-teman dan kakak-kakak, saya Kalista, saya mau kesaksian. Selama libur corona, saya masih bisa belajar dan berlatih renang karena berkat Tuhan. Walaupun belajar online, saya mendapatkan nilai yang bagus. Itu semua karena Tuhan Yesus yang bekerja. Dan saya mendapatkan peringkat 5 dan saya naik kelas 5. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat ini. Sekian kesaksian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, gimana? Udah capek belum? Lompat-lompat. Oke, sama-sama kalian boleh ambil sikap kalian paling nyaman, berduduk, berdiri, adik-adik. Kita mau siapkan hati kita. Di sini percaya bahwa kita di hatinya Tuhan. Boleh angkat tangannya? Boleh angkat tangannya. Nah, kita percaya kita mau serahkan hati kita, hidup kita dalam tangannya Tuhan. Karena Tuhan sudah mati buat kita, adik-adik. Yang mengasihi kita. Haleluya Yesus. Aku ada dalam tanganmu Yesus, kami dari hatimu. Haleluya Yesus. Sama-sama kita syukur sama Tuhan adik-adik. Haleluya Yesus. Kami ada di tanganmu Tuhan, kami ada di hatimu Yesus. Haleluya Yesus. Sama-sama kita katakan bahwa kami di hatimu Tuhan. Haleluya Yesus.
Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami sudah memuji-muliakan nama-Mu Tuhan. Biar setiap pujian kami menyenangkan Engkau Yesus. Kami sedang mau mendengar firman-Mu, beri kami hati telinga seorang murid Tuhan yang mendengar firman-Mu lebih lagi. Bila firman-Mu itu berbuah-buah dan hidup kami berbuah-buah supaya nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami silakan Bapak kami yang menyiapkan firman-Mu, biar kau yang mengurapi lebih lagi untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami silakan firman Tuhan yang kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih. Mari adik-adik siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Syukur kita udah puji Tuhan. Kita lagi mau dengar firman Tuhan. Ada yang tambah yang bakal firman siapa? Kita sambut Kak Kriswanti. Halo adik-adik, shalom semua. Ya, puji nama Tuhan. Sore hari ini, Kak Keksi sama Kak Yosafin tetap di sini ya. Nah, puji nama Tuhan. Sore hari ini kita bisa berkumpul kembali. Ya, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita sama-sama belajar menyembah Tuhan. Dan sore hari ini kita juga mau sama-sama belajar firman Tuhan. Ya, sekarang siapkan Alkitab adik-adik dulu. Ya, ambil Alkitabnya. Kita mau sama-sama siapkan Alkitab kita sebelum kita belajar firman Tuhan. Nah, sore hari ini Kak Kriswanti mau cerita ya. Suatu hari Tuhan Yesus sedang mengajar murid-muridnya. Tuhan Yesus sedang mengajar banyak orang melalui sebuah perumpamaan. Kira-kira apa ya perumpamaannya? Ya. Nah, nih. Ini gambar apa? Ada yang tahu? Kak Keksi tahu ini gambar apa? Gembala. Kak Yosafin ini gambar apa? Iya, gambar seorang gembala. Kalau seorang gembala itu pekerjaannya apa? Adik-adik ada yang tahu? Seorang gembala kerjaannya apa? Menggembalakan, namanya aja gembala ya. Nah, Bapak gembala ini dia pekerjaannya menggembalakan ternak. Kira-kira ternaknya apa ya? Kalau namanya ternak itu ada apa? Sapi, kerbau. Terus ada apa lagi? Apa lagi Kak Keksi? Bebek. Terus ayam, babi. Terus sapinya. Nah, tapi Bapak gembala ini dia punya ternak yang sangat banyak, yaitu domba. Nah, ada yang tahu domba? Domba sama kambing beda ya. Kalau domba ini yang warnanya putih-putih, lucu-lucu, imut-imut ya, kayak Kak Keksi tuh ya, putih-putih. Nah, Bapak gembala ini punya domba yang sangat banyak sekali. Kira-kira jumlahnya berapa ya? Ada yang bisa menghitung? Nah, ini gambarnya nggak semua ya. Nggak semua kepotol di sini. Ada 100 ekor domba. Berapa? 100 ekor domba. Nah, karena pekerjaannya menggembalakan domba, setiap pagi Bapak gembala ini setiap pagi Bapak gembala ini membawa domba-dombanya, membawa ternaknya pergi ke satu pegunungan, ke padang rumput. Ya, seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, di padang hijau yang luas membentang, yang banyak rumputnya. Bukan padang gurun ya, kalau padang gurun nggak ada rumputnya, tapi ini padang rumput yang sangat luas. 100 domba ini dibawa ke situ, kira-kira untuk apa? Ada yang tahu? Nah, untuk cari makan. Domba kan makannya rumput, makanya setiap pagi sampai sore sampai petang sama gembala ini, domba-dombanya diajak cari makan ya. Nih, sebentar ya. Ya, ini gambarnya. Cari rumput yang hijau buat dimakan supaya domba-dombanya ini bertumbuh gemuk ya. Supaya domba-dombanya ini sehat. Setiap pagi sampai sore sampai petang diajak ke padang rumput setiap hari. Nah, kalau sudah menjelang malam itu berarti sore ya, kan? Kemungkinan jam 6, setengah 6 kayak gitu, domba-dombanya ini diajak pulang. Nah, sebentar.
Nah, dombanya diajak pulang ke kandang. Nih, setelah sampai di kandang, Bapak Gembala ini menghitung dombanya. Tadi ada berapa dombanya? Ada yang ingat? Ada berapa Kak Yosepin? Tadi ada berapa dombanya yang dipunya Bapak Gembala ini? Lupa Kak Yosepin, lupa. Sih ada 100. Dihitung sama Bapak Gembalanya, dihitung 1, 2. Oh ya adik-adik, kalau di Israel sana setiap domba itu sama gembalanya dikasih nama satu-satu. Jadi gembalanya ini hafal ya, hafal nama dombanya satu-satu. Waktu itu mau masuk kandang dihitung satu-satu ya. Domba 1 ada, domba 2 ada, domba 3 ada, domba 4 ada. Nah setelah dihitung tiba-tiba kok jumlahnya cuma 99. Nah berarti kurang berapa dombanya? Kurang berapa Kak Keksi? Tadi ada 100 domba. Yuk sambil belajar matematika ya. Ada 100 domba yang dibawa keluar dari kandangnya buat cari makan. Lalu sore harinya, petang harinya dibawa pulang. Dihitung lagi sama gembalanya. Dan ternyata cuma ada 99. Berarti berapa domba yang nggak ada? Ada yang bisa jawab? Ya, kalian boleh jawab di live chatnya ya. Ada berapa domba yang nggak ada? Ya, berarti ada 1 domba yang nggak ikut pulang. Tadi ada 100, yang ikut pulang gembalanya cuman 99. 1 dombanya nggak ada. Wah, gembalanya ini bingung. Aduh, dombaku yang 1 itu kemana ya? Nah, domba ini yang nggak ada ini domba yang nakal. Dia suka lari-lari sendiri, dia suka pergi-pergi sendiri, keluar dari gerombolan domba-domba yang lain. Nah akhirnya apa? Gembala ini tinggalkan domba yang 99 tadi. Bapak Gembala ini keluar lagi nyari domba yang 1 tadi yang nggak ada ya. Dia kembali ke padang rumputnya tadi, di mana Bapak Gembala ini bawa domba-dombanya cari makan di situ. Ya dicari-cari mana ya dombanya ya. Nah kalau domba itu suaranya gimana? Ada yang tahu suara domba? Kak Yosepin tahu nggak suara domba? Sama kayak kambing. Bener nggak? Bener nggak Kak Keksi? Suara domba kayak apa? Hah? Mbak. Mbak gitu ya. Coba gimana Kak Keksi? Yang keras? Mbak. Mbak. Oh itu dombanya yang hilang. Mbak. Ya ketahuan. Suaranya dari mana ya? Bapak Gembala ini cari. Mana ya suaranya? Kok hilang lagi? Kak Keksi coba lagi. Mbak. Mbak. Nah, cari mbaknya di mana? Nah, Bapak Gembala ini meskipun dia punya 100 domba banyak ya, tapi suara setiap dombanya dia sangat hafal. Oh, itu dombaku yang hilang. Itu dombaku pasti tersesat karena suka lari-lari sendiri, suka main sendiri, ya. Nggak mau nurut sama gembalanya, nggak mau taat sama gembalanya. Akhirnya apa? Domba yang 1 itu tersesat. Mbak, akhirnya dicari. Nah, setelah itu ketemu. Ternyata, nih kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan ya? Nah, dombanya ini ternyata tersesat dan dia ini namanya apa? Kakinya ini terikat di semak-semak belukar. Kalau bahasa Jawanya apa ya? Kejiret. Tahu kejiret enggak? Kak Yosepin tahu kejiret? Enggak. Kejiret. Tahu kejiret enggak Keksi? Tahu. Ya, kejiret. Pokoknya terikat ya. Kakinya terikat semak belukar. Dia nggak bisa lepas. Dia nggak bisa keluar. Makanya nggak bisa pulang. Lalu Bapak Gembala ini lepaskan domba ini. Semak yang mengikat domba ini dilepaskan dari kakinya. Akhirnya apa? Domba ini bisa bebas. Dan setelah domba ini bisa bebas, kakinya sudah nggak terikat lagi dengan semak-semak belukar. Ternyata kakinya luka.
ya. Kayak kalau kalian lari-lari jatuh, kakinya luka. Kalau sepedaan, ayo ada yang suka sepedaan? Ini kan lagi musimnya goes, bener ya? Sepeda-sepedaan, adik-adik yang tinggal di rumah ya, kalian sepeda-sepedaan sama teman-teman kalian, sama tetangga-tetangga kalian. Kalau jatuh, mungkin lututnya ada yang luka. Nah, ini dombanya tadi juga, dia terikat semak belukar, kakinya luka. Sama gembala ini, dia nggak dimarahi, nggak dipukuli pakai tongkatnya ya. Tapi apa? Digendong, dibawa pulang. Karena apa? Gembalanya ini sangat sayang banget sama setiap domba-dombanya. Satu domba nggak ada, gembala ini tahu ya, mana ya dombaku yang nggak ada ya. Dia sangat hafal karena gembala ini sangat mengenal domba-dombanya. Dia sangat sayang sama domba-dombanya. Setiap pagi diberi makan ya, dikasih rumput yang sehat. Akhirnya apa? Domba ini digendong, dibawa pulang ya, dikembalikan ke kandangnya sama domba-domba yang lain ya. Akhirnya apa? Domba yang hilang, domba yang tersesat tadi bisa pulang. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita tahu ya, jatuh sebentar. Nah, gembala tadi kira-kira siapa ya gembala yang baik? Gembala kita yang baik siapa? Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus adalah gembala yang sangat baik buat Kak Keswanti, buat Kak Keksi, buat Kak Yosapin, buat adik-adik semua. Tuhan sangat mengenal kita. Satu persatu Tuhan tahu setiap kehidupan kita. Kayak lagu yang kita nyanyikan tadi ya. Kita ada di tangannya Tuhan, kita ada di hatinya Tuhan, kita ada di pikiran Tuhan. Suara apa itu? Nah, kita ada di rencananya Tuhan ya. Setiap detik, setiap saat, setiap waktu Tuhan itu sangat mengingat kita. Tuhan itu sangat rindu sama kita. Nah, adik-adik, meskipun hari ini ya, bulan ini kita belum bisa sama-sama datang ke gereja, tapi Tuhan mau kita tetap dekat sama Tuhan, kita tetap mencari Tuhan dalam setiap hidup kita ya. Meskipun kalian nggak bisa ke gereja, tapi kalian bisa ajak mama papa kalian, ajak ibu bapak kalian, ajak kakak, adik, saudara kalian. Buat apa? Cari Tuhan sama-sama ya. Ketika kalian ada di rumah ya, sama-sama kita belajar mencari Tuhan. Kita sama-sama belajar berdoa sama Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan ya. Bersama keluarga kita. Kalau kayak hari Sabtu ya, hari Sabtu kayak gini. Setiap jam 3 kita ada ibadah sekolah minggu online ya. Siapa yang suka lihat YouTube di rumah? Semua ya suka lihat YouTube ya. Nah, setiap hari Sabtu, adik-adik jangan kemana-mana. Kita berkumpul sama-sama ya di ibadah sekolah minggu ya. Kalau kalian yang suka sepeda-sepedaan ya sama teman kalian, di kampung kalian, sama tetangga kalian, setiap Sabtu jam 3 sepeda-sepedaannya libur dulu ya. Kita mau sama-sama mencari Tuhan, kita mau sama-sama datang sama Tuhan, memuji Tuhan, belajar firman Tuhan bersama-sama, belajar menyembah Tuhan bersama-sama ya. Supaya apa? Kita tidak seperti domba yang tersesat tadi, yang suka pergi sendirian, yang suka menjauh dari gembalanya. Tapi kita anak-anak Tuhan, biarlah kita senantiasa mencari Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nggak suka jauh dari gembala kita, tapi kita sukanya dekat sama gembala kita. Karena apa? Tuhan Yesus, gembala kita, adalah gembala yang sangat baik ya. Kita selalu ada di dalam hatinya, kita selalu ada di dalam tangannya, kita selalu ada di dalam pikirannya, kita selalu ada di dalam rencananya Tuhan ya. Jadi hari-hari ini biarlah kita tidak seperti domba yang nakal tadi, yang akhirnya apa? Tersesat karena
jauh-jauh dari Tuhan. Tapi biarlah hari-hari ini kita mau belajar menjadi domba yang nurut, domba yang taat sama gembalanya, domba yang selalu mengikuti kemana gembala kita pergi. Amin adik-adik, amin. Ya, puji nama Tuhan. Sore hari ini kita mau buka dulu Alkitab kita ya, sambil dihafalkan. Ya, Alkitabnya dibuka dulu di kitab Matius 18 ayat yang ke-14. Nih, Matius 18 ayat 14. Ya, siap? Kita mau baca sama-sama ya. Yohanes 18 ayat yang ke-14. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Matius 18 ayat 14. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Ya, sekali lagi ya, kita mau baca sama-sama. 1, 2, 3. Matius 18 ayat 14. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Nah, puji nama Tuhan. Kita mau tutup ibadah kita sore hari ini. Kak Swanti undang Kak Yosefin sama Kak Keksi ya. Kita mau sama-sama pujikan satu lagu. Ya, lagu yang kita nyanyikan tadi. Ku di tangannya, ku di hatinya Tuhan. Kak Keksi sini aja. Nah, sore hari ini kita mau sama-sama datang sama Tuhan. Kita mau sama-sama mencari Tuhan. Kita mengucap syukur sama Tuhan kalau kita punya gembala yang sangat baik, yang selalu menaruh hidup kita dalam hatinya, yang tidak pernah sedetik pun melupakan setiap hidup kita, yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan setiap kehidupan kita, sangat mengerti setiap kehidupan kita, sangat mengenal hidup kita, yaitu Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari adik-adik sama-sama katakan, ku di tanganmu Tuhan. Tak pernah ku
Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari adik-adik, sore hari ini kita mau tundukkan kepala kita, tutup mata kalian. Kita mau sama-sama kembali datang sama Tuhan. Tundukkan Kak Kriswanti berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau kami memiliki Bapa yang sangat baik, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang tidak pernah melupakan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami selalu ada di dalam hatinya Tuhan, ada di dalam tangannya Tuhan. Kami ada di pikiran Tuhan. Kami ada di rencananya Tuhan. Rencana yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kalau hidup kami sangat berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Nah, puji nama Tuhan ya. Ibadah kita sore hari ini sudah selesai ya. Ketemu lagi di hari Sabtu yang akan datang ya. Puji nama Tuhan. Terima kasih adik-adik. Ya, kita kasih salam dulu ya buat adik-adik. Nah, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.